A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas persoalan mengenai piranti atau alat instrumen untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Sebenarnya ada beberapa piranti atau instrumen yang dimiliki manusia untuk menyerap ilmu pengetahuan. Nah, maka kita akan merujuk kepada Al-Quran dalam hal ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwasanya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, kata Al-Quran. Mari kita dengarkan selengkapnya ayat berikut. Jadi yang artinya ketika manusia dilahirkan dari rahim ibunya, dia tidak mengetahui apapun, tidak memiliki ilmu pengetahuan apapun. Akan tetapi Allah sudah memberikan piranti kepada bayi tersebut, yaitu pertama yang disebut oleh Allah adalah telinga, kemudian baru mata, kemudian fuad, yaitu qalbu. Jadi di sini pesannya pertama adalah yang terpenting untuk menyerap ilmu pengetahuan atau memperoleh ilmu pengetahuan itu adalah telinga. Kita dapati orang-orang yang buta, asalkan dia tidak tuli, itu bisa menjadi cendekiawan. Dalam sejarah banyak kita jumpai orang-orang cerdik, pandai, hebat. Dia buta, tetapi telinganya aktif, pendengarannya bagus, dia bisa menjadi orang yang hebat, orang pandai. Berbeda dengan orang yang tuli, sejak kecil dia tuli, kehilangan piranti pendengaran, maka sulit sekali orang yang seperti ini bisa memperoleh ilmu pengetahuan yang luas. Padahal matanya melek, dia bisa melihat, tapi karena tidak bisa mendengar, maka ilmu yang didapat pun sangat terbatas. Jadi pendengaran itu lebih menjadi prioritas dalam hal memperoleh ilmu pengetahuan atau husulul ilm. Menurut pandangan Al-Quran pun, manusia itu dengan bantuan 3 piranti atau 3 alat tersebut, manusia bisa mengetahui alamul afaq, yakni alam semesta, alam yang ada di luar ini, mulai dari antariksa, cakrawala, dan semua alam yang di luar dirinya itu dia bisa ketahui. Dan yang kedua alamul anfus, alam batin, yaitu mengetahui jiwanya sendiri, mengetahui batinnya. Jadi dengan 3 piranti tersebut, yaitu pendengaran, penglihatan, dan fuad atau kalbu, itu manusia bisa memperoleh berbagai macam pengetahuan. Tapi kalau secara detailnya, pertama piranti itu adalah indera. Dengan indera manusia mendapat ilmu pengetahuan, dan indera itu ada panca indera. Ada yang mengatakan lebih dari panca, yaitu penglihatan, pendengaran, kemudian penciuman, perasa yaitu lisan, dan peraba dengan meraba. Alhasil dengan 5 indera tersebut manusia dapat memperoleh pengetahuan. Tidak kalah pentingnya piranti yang kedua adalah akal. Akal ini termasuk piranti. Dan yang ketiga yang maha dahsyat adalah kalbu. Maka kita akan bahas satu persatu piranti ini. Pertama adalah indera. Di piranti pertama untuk mendapatkan pengetahuan itu adalah panca indera. Itu semuanya adalah indera-indera lahiriah. Masing-masing daripada indera ini akan menyebabkan datangnya pengetahuan.
Apabila kita kehilangan salah satu indera tersebut, maka otomatis kita akan kehilangan pengetahuan yang terkait dengan indera itu. Sebagai contoh, apabila manusia sejak lahir itu sudah buta, maka dia tidak akan mampu mengenali warna dan juga bentuk. Dalam falsafah disebutkan, man faqada hissan faqada ilman. Barang siapa yang kehilangan his atau indranya, maka dia akan kehilangan pengetahuannya juga. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menekankan tentang pentingnya indera dan pemberdayaan indera tersebut. Contohnya, mari kita dengarkan. Wa huwa alladzi ansha'a lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Yang artinya Allah lah yang mewujudkan pendengaran, penglihatan dan al-afidah, kolbu tersebut. Tetapi qalilan ma tashkurun, alangkah sedikit di antara kalian itu yang bersyukur, alangkah sedikit syukurnya kalian itu. Hal ini disebutkan di surat Mu'minun ayat 78. Dan begitu pentingnya kekuatan indera ini sehingga Al-Quran itu bersumpah dengan apa-apa yang dilihat. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Hal ini disebutkan di surat Haqqah ayat 38 dan 39. Begitu Al-Quran memandang penting telinga dan mata serta kolbu, di mana Al-Quran menyebutkan bahwa kesemuanya itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yaitu telinga, mata dan kalbu itu semuanya akan dipertanyakan. Maksudnya kepada pemilik telinga, pemilik mata itu, kau gunakan apa matamu, kau gunakan apa telingamu, semuanya akan dipertanyakan satu-satu daripada indera tersebut. Ini disampaikan di surat Isra ayat 36. Dan kenapa di ayat ini disebutkan telinga dahulu ketimbang mata atau penglihatan? Itu disebabkan Al-Quran menyebutkan pendengaran itu lebih unggul daripada penglihatan dalam kaitan dengan memperoleh ilmu pengetahuan. Dan kajian-kajian eksperimen itu juga mendukung pandangan dan opini ini, bahwasanya pendengaran itu lebih hebat dalam menyerap pengetahuan daripada penglihatan. Karena banyak sekali kita jumpai orang-orang yang buta itu dapat mencapai level ilmu pengetahuan yang tinggi ketimbang orang yang tuli. Kemudian piranti yang kedua adalah akal. Akal ini adalah piranti untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan bantuan akal inilah maka apa yang diperoleh oleh indera atau yang dilihat, didengar oleh indera dari alam luar dapat dianalisa dan dibawakan dalil atau argumen. Secara umum aktivitas-aktivitas pemikiran itu didapatkan melalui bantuan akal. Seperti metode induktif, metode abstraksi, dan metode generalisasi, itu semuanya dilakukan melalui akal. Tanpa akal kita tidak bisa melakukan metode-metode yang kita sebutkan tadi. Begitu pentingnya pemberdayaan kekuatan akal ini sehingga orang-orang yang tidak menggunakan akalnya itu disebut oleh Al-Quran, sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya, yang tidak mengerti.
شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Hal ini disampaikan di surat Anfal ayat 22. Dan dalil-dalil serta argumen-argumen yang dibawakan oleh Al-Quran untuk membuktikan keberadaan Allah dan keesaan Allah itu menunjukkan pentingnya masalah akal itu dalam mengenali hakikat. Sebagai contoh, Al-Quran menyebutkan bahwasanya alam semesta ini tidak rusak, itu dikarenakan adanya pencipta yang esa, yang satu. Dan ini adalah satu argumentasi logis yang bersumber daripada akal. Lau kana fihi ma'alihatan illallah la fasadata. Seandai kata di alam semesta ini, di langit dan bumi itu ada alihah, ada Tuhan selain Allah, la fasadata, maka akan hancur semuanya. Hal ini disampaikan di surat Anbiya ayat 22. Dan piranti yang ketiga dalam mengetahui sesuatu, untuk mengetahui sesuatu menurut Al-Quran itu adalah kalbu itu sendiri, yang sayangnya kurang lebih tidak mendapat perhatian yang selayaknya dari para pemikir-pemikir dan bahkan dari para filosof dan orang-orang yang mengimani pentingnya kalbu ini. Itu mereka lebih banyak melihat aspek kalbu dalam membentuk manusia ketimbang daripada aspek pemahaman kalbu itu sendiri. Mana kaum sufi itu sangat memperhatikan aspek batin, dimensi penyucian batin dari kotoran-kotoran alam luar atau pencemaran alam luar. Mereka, orang-orang sufi itu sangat concern dalam hal ini. Tetapi mereka kurang concern dalam masalah epistemologi, bahwasanya kalbu ini juga merupakan piranti dalam memperoleh pengetahuan. Mereka tidak begitu memperhatikan soal peranan kalbu dalam memahami hakikat. Padahal Al-Quranul Karim di satu sisi memperhatikan soal kalbu ini dari aspek perannya dalam menyelamatkan manusia, tetapi di sisi lain Al-Quran juga memberikan perhatian yang cukup dalam kaitannya dengan memperoleh ilmu pengetahuan dan pencerahan manusia dengan piranti kalbu tersebut. Allah SWT berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sudah beruntunglah orang-orang yang mensucikan kalbunya dan merugi orang-orang yang mengotori kalbunya. Hal ini disampaikan di surat Syams ayat 9 dan 10. Dalam kaitan dengan aspek pemahaman kalbu, yaitu syuhud irfani, penyaksian batin. Artinya manusia dengan melalui pembersihan jiwa, pembersihan batin itu akan mencapai satu derajat di mana dia bisa menyaksikan hakikat itu dengan kalbunya. Allah SWT berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha." Apakah mereka tidak bertualang di bumi sehingga kolbu mereka dapat memahami hakikat, ya kan? Hal ini disampaikan di surat Hajj ayat 46. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Apabila kalian bertakwa, maka Allah akan memberikan kalian pencerahan di hati kalian. Hal ini disampaikan di surat Anfal ayat 29.
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Menurut ayat di atas tadi, takwa adalah penyucian batin daripada karat-karat dan juga hawa nafsu. Hal ini menjadi faktor bagi pencerahan. Begitu juga jihad di jalan Allah itu akan menyebabkan manusia akan memperoleh petunjuk dan hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT, maka kami akan memberikan mereka petunjuk ke jalan kami. Hal ini disampaikan di surat Ankabut ayat 69. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Orang-orang yang mendapat petunjuk itu, maka kami akan tambah lagi petunjuk buat mereka. Sampaikan di surat Muhammad ayat 17. Dan selain ayat-ayat di atas yang menjelaskan soal takwa dan berjalan di jalan Allah itu akan menyebabkan perolehan ilmu dan pencerahan, juga terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasanya Allah SWT akan memberikan kepada hamba-hamba khususnya itu ilmu-ilmu khusus, ilmu yang tidak diperoleh melalui indera atau akal, melainkan secara langsung dan tanpa perantara. Ilmu tersebut diberikan oleh Allah SWT langsung masuk ke kalbu manusia, di mana diceritakan di dalam Al-Quran salah satu hamba Allah yang khusus yaitu Nabi Allah Khidir. Hal ini terjadi di zamannya Nabi Musa. Allah Ta'ala berfirman, "Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma." Jadi Nabi Musa dan kawannya, mereka menjumpai salah seorang hamba dari hamba kami, di mana kami telah memberikan rahmat kami kepada hamba kami tersebut dan juga ilmu langsung dari sisi kami. Hal ini disampaikan di surat Kahfi ayat 65. Jenis ilmu ini disebut oleh Al-Quran sebagai ilmu laduni, di mana ilmu laduni ini diperoleh melalui ubudiyah, penghambaan kepada Allah SWT yang tulus, dan hanya melalui ubudiyah, bukan melalui lain-lainnya. Ayat tadi menyebut seseorang itu dengan ungkapan hamba daripada hamba-hamba kami, yang menunjukkan level atau derajat tinggi penghambaan orang tersebut. Pensucian jiwa, pensucian batin, bukan hanya menyebabkan manusia akan mencapai syuhud batini atau syuhud irfani, melainkan manusia akan dapat menyaksikan hakikat dengan ilmu huduri, yang mana tidak akan pernah salah, karena ilmu hudur ini tidak akan pernah salah. Dan bahkan sesuatu yang dapat dicerna dan difahami dengan bantuan akal manusia, manakala hati itu sudah bersih dan tulus, maka sesuatu atau hal itu akan dipahami dengan lebih baik. Karena penyakit hati seperti iri dengki, kemudian buruk sangka, alhasil berbagai jenis egoisme itu akan menyebabkan tabir-tabir yang akan menutupi pemikiran bagi manusia untuk mengenali dan mengidentifikasi hakikat. Sebaliknya, apabila manusia bertakwa dan membersihkan batinnya atau jiwanya dari kotoran-kotoran hawa nafsu,
maka hijab-hijab atau tabir-tabir sendiri itu akan dengan sendirinya akan hilang dan manusia akan memperoleh pemahaman hakikat dengan lebih baik. Para sahabat KSM, di kalangan thinkers atau para pemikir budaya manusia atau peradaban manusia, itu ada sekelompok atau segolongan yang hanya menerima indera, meyakini indera. Mereka mengatakan bahwasanya yang original itu adalah indera dan eksperimen. Namun ada juga sekelompok lain yang menerima akal. Mereka mengatakan akallah yang original. Begitu juga ada yang mengatakan bahwasanya indera dan akal itu dua-duanya tidak berguna, dua-duanya tidak esensial. Mereka hanya mengakui kolbu sebagai piranti untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Sedangkan dalil-dalil dan argumen-argumen itu tidak begitu dianggap penting. Akan tetapi Al-Quran sebagai sumber cahaya itu menerima indera dan akal sebagai piranti ilmu pengetahuan. Begitu juga kolbu. Jadi Al-Quran menyebutkan ketiga-tiganya, indrawi, akal, dan juga kolbu sebagai sumber pengetahuan. Para sahabat KSM, semoga apa yang disampaikan ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Al-Quranul Karim, di mana kita tidak boleh jauh dari Al-Quran karena Al-Quran sebagai cahaya yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada kolbu Nabi Muhammad. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.